Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Fatur Rozak, yang kedua Hanifah Nurul Ummah, yang ketiga saya sendiri Muhammad Imaduddin, yang keempat Wulan Yogi Pratiwi, yang kelima Eka Wahyu Setia. Kami di sini akan membahas tentang kisah Nabi Yusuf dan dakwah beliau. Kepada materi pertama saya persilahkan. A. Deskripsi kegiatan dakwah Nabi. Dalam berdakwah, Nabi Yusuf melakukannya dengan sabar sehingga ia mendapat kegembiraan dan kemenangan. Namun, terdapat tantangan dan rintangan bagi beliau dalam menjalankan dakwahnya, antara lain menjadi sasaran kedengkian saudara-saudaranya, berpisah dengan keluarga, dibuang ke sumur, menjadi hamba sahaya, digoda dan dirayu Zulaikha, dituduh menodainya, dipenjara, dan mendapat cobaan beruntun lainnya. Walau melewati banyak rintangan, beliau tetap menjalankan dakwahnya dengan hati yang sabar. Ada 5 strategi dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Pertama, strategi dakwah sentimental. Salah satunya dengan kalimat ma'adallah. Yusuf alaihissalam ingin mengatakan kepada lawan bicaranya, "Aku berlindung kepada Allah," dengan mengatakan ini, dan bermaksud menggerakkan perasaan dan batin. Dua, strategi dakwah rasional atau al-manhaj al-aqil. Strategi Nabi Yusuf dalam keinginan agar saudaranya datang kembali dan berkumpul bersamanya, yang mungkin salah satu tujuannya agar Nabi Yusuf dapat melindungi keluarganya baik secara fisik maupun rohani. 3. Strategi dakwah tilawah. Dalam surat Yusuf ayat 41 menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Yusuf, yang pada ayat sebelumnya menyatakan bahwa Nabi Yusuf memperkenalkan Allah kepada kedua penghuni penjara. Kemudian menyampaikan takwil mimpi yang mereka tanyakan dengan tegas. 4. Strategi dakwah tazkiyah. Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan dakwah yang berakar pada tauhid kepada Allah, tidak mempersekutukannya, serta mensyukuri setiap nikmat atau karunia yang Allah berikan, dan menyampaikan kebersamaan dengan tidak saling mencerca, yang pasti mendapat ampunan Allah seperti mengampuni saudara-saudaranya yang berusaha mencelakainya. 5. Strategi dakwah ta'lim. Seperti keinginan Nabi Yusuf alaihissalam membuat saudaranya ditahan dan disangka pencuri dengan alasan agar keluarganya bersatu kembali. B. Deskripsi kondisi mad'u. Di masa Nabi Yusuf alaihissalam tersebar luas penggunaan sihir, sulap, dan tafsir mimpi, sehingga salah satu media yang digunakan Nabi Yusuf alaihissalam dalam berdakwahnya adalah melalui kemampuannya menafsirkan mimpi. Setelah muncul rintangan yang dihadapi dan akhirnya raja memberi jabatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Mesir menjadi negara yang makmur, memimpin dengan penuh keadilan hingga ia dicintai oleh seluruh masyarakatnya. Nabi Yusuf. Dakwah yang diberikan oleh Nabi Yusuf melalui tafsir mimpinya dengan bil maidah hasanah dapat diterima dengan baik oleh Raja Mesir, sehingga dia dipercaya sebagai bendaharawan Mesir. Dengan kondisi Mat'u yang sedang mendapatkan masalah, Nabi Yusuf memberikan dakwah bil maidah hasanah sehingga Mat'u dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
Selanjutnya, dampak kegiatan dakwah di masyarakat. Nabi Yusuf berhasil mengendalikan ekonomi masyarakatnya kala itu, menjadikan masyarakat menjadi makmur, maka tercapai keadilan sosial di antara lapisan masyarakat. Masyarakat yang berpindah-pindah dan memiliki kebiasaan berdagang yang tentunya membawa hasil pertanian dan peternakan mereka. Yang dalam cerita Nabi Yusuf, khalifah yang menemukan Nabi Yusuf alaihissalam dalam sumur beranggapan Yusuf merupakan seorang budak belia yang melarikan diri dan terjatuh. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam diperjualbelikan sebagai seorang budak belia yang dapat dihargai dan diperdagangkan dari sudut ekonomi mereka tergolong maju. Begitu juga dengan penggunaan barang-barang berharga seperti emas dan perak. Hal ini juga tentunya berkaitan dengan cerita Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan memasukkan gelas yang terbuat dari emas dan perak dengan tujuan agar ia bisa berjumpa dengan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam dan saudaranya Bunyamin. Analisis kelebihan dan kekurangan kegiatan dakwah. Kelebihan kegiatan dakwah pada masa Nabi Yusuf. A. Dalam berdakwah, Nabi Yusuf tetap menjalankannya dengan sabar, sehingga beliau mendapatkan kegembiraan dan kemenangan. B. Dengan beberapa strategi yang diterapkan Nabi Yusuf, beliau dapat menundukkan saudara-saudaranya yang dulu pernah mencelakainya dengan memasukkan dirinya ke dalam sumur. C. Kemampuan Nabi Yusuf yang dapat menafsirkan mimpi membuat anggota kerajaan mempercayainya kembali, termasuk menafsirkan mimpi raja dan kedua temannya saat di penjara. D. Dakwah yang dilaksanakan beliau tetap berlangsung dalam keadaan apapun. Jadi walaupun ditimpa cobaan, beliau tetap berdakwah dengan sekuat tenaga. Tetap waspada terhadap godaan dunia, seperti saat Nabi Yusuf yang tetap mempertahankan dirinya untuk melawan hawa nafsu terhadap godaan Zulaikha. F. Dalam dakwahnya, Nabi Yusuf tetap menjadi pemaaf dan berbuat baik terhadap para pendengki. Kekurangan kegiatan dakwah pada masa Nabi Yusuf. A. Penafsiran mimpi yang ada pada zaman Nabi Yusuf kurang cocok jika diterapkan pada masa sekarang ini, karena bisa jadi dianggap syirik sebab mempercayai tafsiran mimpi dan serta terkadang disalahgunakan. B. Apabila strategi dakwah Nabi Yusuf diterapkan pada masa modern seperti sekarang ini, belum tentu bisa, karena masanya sudah berbeda dan masyarakat sekarang ini sudah mengenal teknologi, sehingga banyak yang lebih suka melihat dan mendengarkan ceramah lewat internet. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.